Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fargina Riaulan. Saya mengajar di SDN Gedung 05 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Negeri Jember. Berikut ini adalah video PPL kedua saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Sehat ya? Ya, walaupun kita masih ada yang belajar dari rumah, kemudian juga kalian juga tatap muka secara terbatas, tapi tidak mengurangi kalian tetap semangat belajarnya. Ya, siapa yang hari ini sudah sarapan? Oh, udah semua. Benar nih, udah sarapan? Oh, sudah ya, alhamdulillah ya. Ya memang bagi kalian harus tetap sarapan dulu sebelum memulai pembelajaran supaya perutnya tidak sakit, ya nak ya. Baiklah, dan juga kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan berapa? 5M. Apa saja sih 5M? Memakai masker. Mencuci tangan dengan apa? Dengan sabun. Apa lagi? Menjaga jarak. Terus apa lagi nak? Menjauhi kerumunan. Dan kelima? Mengurangi mobilitas. Jadi mobilitas itu kalian kalau tidak berkepentingan pergi-pergi, gak usah, mendingan di rumah saja. Ya, baiklah. Sebelumnya Bu Guru akan absen dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Nanti yang Bu Guru absen silakan tunjuk tangannya. Aleta, ya Aurel, ya Alfa, ya Belvania, ya Deja, Vina, ya Fadli, Fares, ya Siva, Gilang, Zahira, ya Jasmine, ya alhamdulillah ya nak ya. Alhamdulillah semuanya datang dan hadir ke sekolah untuk belajar bersama. Baiklah, Bu Guru akan menanyakan nih, siapa tadi yang hadir duluan ke kelas, ke sekolahan? Oh, Vina. Ya, berarti Vina kita kasih kesempatan untuk memimpin doa ya nak ya. Yuk, silakan Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Ya, pagi juga anak-anak yang pinter-pinter, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yuk kita siapkan dulu bajunya, dirapikan dulu nak. Bajunya dirapikan dulu. Kemudian juga bukunya, alat tulisnya kita siapkan terlebih dahulu ya. Alat tulisnya semuanya dikeluarkan. Pulpennya sudah disiapkan? Pulpennya, ya. Sudah. Yuk, biar kita semangat belajar kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dulu ya. Yuk semuanya berdiri. Ya, terima kasih ya. Biar lebih semangat lagi, kita sekarang akan tepuk kupu-kupu. Masih ingat tepuk kupu-kupu? Masih. Ya. Semuanya ya, tepuk kupu-kupu. Ulasnya, makan guys. Ulasnya, bertanya. Ulasnya, berpuasa. Jadilah kepalanya terbuka. Jadilah nah, sudah semangat belajarnya juga. Sekarang Bu Guru mau tahu nih nak, di depan ini adalah materi sebelum kita ya, sebelumnya kita tentang ekosistem. Apa yang disebut ekosistem sih sebenarnya? Ada yang bisa? Apa, Devania? Adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, betul. Tepuk tangan. Bagaimana menurut Vina? Betul nggak tadi yang Aca bilang? Oh, betul. Ya. Jadi, ekosistem adalah lingkungan yang terdapat ada abiotik dan biotiknya, ya, yang saling ketergantungan satu sama lain. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, masih ingat nggak nih? Kalau yang dimaksud dengan bagian biotik itu apa sih, nak? Ada yang bisa menjawab biotik? Apa, Gita? Biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup. Apa aja tuh makhluk hidupnya? Contohnya, tumbuhan, pintar. Hewan, terus apa lagi? Ada lagi? Iya, bakteri, virus, apa lagi nak? Manusia, pintar Fadli. Tepuk tangan dong. Sekarang Bu Guru mau tanya. Tadi katanya di lingkungan ekosistem itu selain ada biotik, tentunya ada abiotik, ya, komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu apa saja? Terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa sih, Pak? Lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak berubah, namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Iya.
Pinter. Jadi kalau yang abiotik adalah segala sesuatu yang sifatnya adalah komponen yang mati ya. Contohnya apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Gila. Batu-batuan. Kemudian baju tanah, pinter. Apalagi? Apa? Air. Udara. Apa? Ada udara, ada cahaya matahari. Nah, itu disebutnya adalah yang abiotik. Nah, sekarang kalian masih ingat ya pelajarannya berarti. Bu Guru mau tanya nih, Nak. Ini adalah jenis-jenis ekosistem yang kalian ketahui. Ekosistem itu sebenarnya ada dua. Ya, ada ekosistem air dan ada ekosistem darat. Kalau air sendiri terdiri dari air asin dan air tawar. Kalau darat itu ya seperti ini ya. Nah, ada jenis-jenisnya nih. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kalau yang A, apa sih itu ekosistem apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Ada rumput. Pintar, coba kita lihat. Iya, ekosistem padang rumput. Tepuk tangan. Berarti kalian masih ingat ya pelajarannya. Kemudian yang B, siapa yang bisa jawab? Apa Fares? Iya, Fares apa ya? Oh iya, ekosistem gurun. Coba benar nggak kata temannya? Kita buktikan. Ya, betul. Untuk selanjutnya yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Ekosistem apa? Tidak. Hutan hujan, betul nggak yang dikatakan temanmu? Aurel, betul. Oke, coba kita perhatikan. Ya, ekosistem hutan hujan. Betul. Untuk selanjutnya, yang D, siapa yang bisa menjawab? Tangan apa sayang? Fadli dulu. Fadli apa? Taiga. Benar nggak tuh? Nah, siapa yang bisa membetulkan? Ya, Aleta. Tundra. Coba kita perhatikan. Nah, ini tundra ya nak ya. Bentuk yang seperti ini ekosistemnya dia ada rumputnya juga. Kemudian yang E. Yang E ada yang bisa menjawab? Yes, The Jasmine. Betul ya? Iya. Ini adalah yang taiga. Kemudian yang F. Siapa yang belum menjawab? Ya. Gaisani. Ya, ini air tawar ya. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ini adalah jenis-jenis ekosistem dan alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab dan masih ingat materi yang kemarin kita pelajari. Baiklah nak, untuk hari ini, pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Nanti Bu Guru ada tampilan dari video, kemudian juga gambar. Ya, kalian akan menemukan daur hidup hewan. Jadi daur hidup hewan itu yang disebutnya atau perubahan bentuk ya, perubahan bentuk hewan dari mulai dia lahir sampai dia menjadi dewasa, yang disebutnya adalah metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan juga ada yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, nanti kalian bisa membedakan metamorfosis seperti itu. Jadi ada hewan-hewan yang mengalami dan tidak mengalami metamorfosis, ya. Kemudian selanjutnya nanti kalian juga membuat peta pikiran dari teks bacaan tentang daur hidup hewan, ya. Dan mengetahui itu adalah teks bacaan non fiksi atau fiksi. Ya, kemudian kalian juga dapat mempresentasikan ke depan, ya, dengan menjelaskan ini daur hidup hewan, dan kemudian juga kalian bisa mempresentasikan peta pikiran dari pikiran utama bacaan tentang daur hidup hewan tersebut. Oke, sudah jelas ya sayang ya? Sekarang
Kita baca dulu ya. Kita akan literasi dulu. Ibu guru minta kepada yang berani tampil ke depan untuk membaca siapa ya? Oh ya, Siva silakan maju ke depan. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Ya, terima kasih tepuk tangan buat temannya. Sekarang selanjutnya siapa yang berani untuk membaca lagi? Deja, oke. Silakan Deja. Selanjutnya tahapan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembang disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya, pertama dulu. Terima kasih Deja. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membaca dengan pengembangan literasi. Sekarang Bu Guru akan memberitahukan kalian kalau selama kalian belajar, Bu Guru akan mengadakan penilaian ya, baik mengenai sikap kalian, tata tertib kalian, keaktifan kalian ya. Jadi dimohon juga kalian tetap aktif dan tertib ya sayang ya. Oke. Ya, kalian perhatikan di depan. Nah, kalian perhatikan di depan sayang. Ini ada gambar apa ya? Kebun apel, iya. Yang A, kenapa itu kebun apelnya? Oh, kena hama. Hama apa itu ya? Oh, ulat. Kemudian gimana dengan gambar yang B? Kebun apel, kenapa itu apelnya? Apelnya masih segar ya. Ini apelnya masih segar. Yang ini kena hama, katanya temannya tadi. Kena hama, ulat. Nah, kemudian, tahukah kamu fase daur hidup apa hewan ulat ini? Ini dari apa sih dia fase hidup kena apa sih? Oh iya, kupu-kupu. Memang sudah pernah melihat? Sudah. Ada yang pernah melihat nggak? Ada apel yang ada ulatnya seperti ini, yang kena hama ulat. Pernah melihat nggak kalian? Pernah. Ada cerita? Mungkin ada cerita? Mungkin pernah melihat, mungkin juga kebunnya nenek kamu atau kamu punya nanam pohon juga. Hehe, nggak ada cerita. Berarti pernah melihat saja ya? Melihatnya di mana? Di televisi? Di mana? Oh, di rumah. Berarti tetangganya ada yang punya pohon ya? Punya pohon apel. Atau mungkin kamu beli apel, kemudian pas dipotong ada uletnya ya? Seperti itu. Oke. Nah, kalian perhatikan. Tadi kita sudah sedikit dibahas dengan teman kamu yang membaca bahwa daur hidup hewan itu adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan dari hewan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan hewan itu disebutnya adalah daur hidup hewan atau siklus hidup hewan. Nah, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dari dia mulai lahir sampai dia menjadi dewasa. Nah, perubahan bentuk hewan itu yang mengalami tahapan bentuknya berbeda-beda seperti itu yang disebutnya adalah metamorfosis. Apa namanya? Iya, metamorfosis. Jadi adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap perkembangannya. Ya, nah metamorfosis sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada namanya metamorfosis sempurna, ada yang namanya metamorfosis tidak sempurna, dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah,
Perbedaannya apa Bu Guru? Nah, kalau metamorfosis sempurna ya adalah hewan yang mengalami tahap pertumbuhannya dengan bentuk yang berbeda dari dia mulai lahir sampai dia dewasa. Contohnya adalah misalnya kupu-kupu yang tadi kalian kupu-kupu. Nah, seperti itu ya. Itu kupu-kupu itu mengalami perubahan bentuk yang berbeda tiap tahapannya, tiap tumbuh kembangnya dia. Pertama dia dari apa dulu? Dari telur. Betul. Terus habis dari telur dia apa? Dari ulat. Terus kemudian dia ulat. Habis ulat dia jadi apa tadi? Kepompong. Setelah kepompong dia jadi apa? Ya, kupu-kupu muda ya. Kupu-kupu muda atau kupu-kupu yang kecil. Kemudian baru kupu-kupu dewasa. Pinter. Nah, jadi setiap pertumbuhannya dia mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Kemudian ada lagi nggak yang kalian tahu selain kupu-kupu? Coba, siapa yang tahu selain kupu-kupu? Siapa? Coba. Katak dari apa dulu pertama? Telur. Kemudian? Kecebong. Terus? Katak yang berkaki. Terus apa lagi? Ya, katak muda, tapi dia mempunyai ekor yang panjang. Kemudian apa lagi, Nak? Katak muda. Kemudian baru jadi katak dewasa. Iya. Katak itu juga termasuknya adalah metamorfosis sempurna. Karena dia mengalami pertumbuhan tiap tahapannya itu dengan bentuk yang berbeda. Dari telur, ya. Kemudian apa? Kecebong. Kemudian juga kecebong yang sudah berkaki. Nah, katak, Nak, dari dia mulai kecebong, ya, seperti itu, dia bernafasnya itu menggunakan insang. Tapi setelah menjadi katak muda, dia menggunakan paru-paru untuk bernafas, ya, seperti itu. Makanya disebutnya adalah juga hewan amfibi. Hewan apa tuh namanya? Hewan yang hidup di dua alam. Katak itu bisa di darat dan bisa di air. Nah, kemudian yang tadi sudah ada kupu-kupu, ada katak, apa lagi? Nyamuk. Coba Bu Guru mau tanya, kalau nyamuk per tahapnya apa aja sih? Ada yang bisa? Coba apa dulu? Dari apa dulu? Dari telur. Kelompok 2 dulu, terus? Jentik-jentik. Oh ya, pernah ngeliat jentik-jentik nyamuk? Pernah. Terus apa lagi, Nak? Pupa. Terus apa lagi? Baru nyamuk dewasa. Nah, itu pertumbuhannya mengalami bentuk yang berbeda tidak? Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi nggak? Selain nyamuk tadi yang disebutkan. Lalat. Coba lalat dari apa? Emang kamu pernah melihat juga? Coba gimana? Lalat itu. Telur. Habis itu apa lagi, Nak? Iya, dia jadi larva ya. Terus apa lagi? Ya, dia jadi pupa atau kepompongnya. Terus baru lalat muda dan lalat dewasa. Pintar semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Coba kalian perhatikan di sini, di depan. Ya, ini tadi adalah jawaban dari teman-teman kalian. Ini ada teman-teman kalian. Lihat, ini adalah metamorfosis sempurna, yang disebut sempurna. Karena dia mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya tadi adalah kupu-kupu. Dari mulai telur, kemudian ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu, ya. Kemudian juga sama juga dengan katak. Katak juga dari telur, kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong dengan berkaki, katak berekor. Ini katak muda, tapi dia masih berekornya panjang. Setelah dia menjadi katak dewasa atau disebutnya imago, ya, dia mempunyai katak yang lebih besar tubuhnya, tapi ekornya sudah menjadi pendek, ya. Kemudian juga ada nyamuk. Nyamuk juga sama. Dia dari telur, kemudian berubah menjadi jentik-jentik, kemudian dia jadi pupa. Nah, seperti ini. Kemudian baru nyamuk dewasa. Biasanya nih di kolokan-kolokan juga banyak ya, Nak, ya. Di tempat air-air bak mandi kamu yang jarang dikuras. Ya, ini juga banyak jentik-jentik nyamuk yang di pinggir-pinggiran dari bak mandi kalian kan.
Nah, kemudian juga tadi yang kalian katakan adalah lalat. Betul, lalat adalah metamorfosis sempurna. Karena dia dari mulai telur, kemudian juga dia jadi larva ya. Kemudian juga dia menjadi pupa atau kepompong, baru dia menjadi lalat. Ya. Tepuk tangan dong buat kita semuanya dong. Pintar anak Bu Guru. Nah, sekarang ada juga yang metamorfosis tidak sempurna. Dia mengalami perubahan bentuk, tapi dia tidak ada namanya pupa atau juga kepompong, dia tidak ada. Fasenya, tahapan-tahapannya nggak ada. Contohnya adalah seperti kecoa, pintar. Kecoa, Karil. Kalau kecoa pertama dari apa? Telur. Kamu pernah lihat kecoa kan? Habis kecoa itu ternyata dia langsung tumbuh menjadi kecoa yang kecil. Ya, kemudian baru dia menjadi kecoa yang lebih besar atau dewasa. Kemudian apa lagi? Lalang, pintar. Lalang. Telur jadi belalang. Terus apa lagi? Capung, iya. Nah, jawaban kalian ternyata Bu Guru konfirmasi di sini adalah betul ya sayang ya. Nah, ini jawaban kalian sudah Bu Guru. Ini kan benar ya nak ya, kecoa itu termasuk adalah metamorfosis tidak sempurna. Dia mengalami perubahan bentuk tapi tidak berbeda pada tiap tahapannya. Jadi sama. Dari dia mulai kecil sampai yang besar bentuknya juga sama. Dan bedanya apa dengan metamorfosis sempurna? Yang membedakan apa? Dia tidak mempunyai pupa atau kepompong. Pinter. Tepuk tangan dong. Biar semangat, biar semangat lagi. Nah, sekarang ada tadi yang sudah disebutkan adalah metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Ada satu lagi yang tadi Bu Guru sebutkan di awal pembelajaran. Apa namanya? Yang tidak mengalami metamorfosis. Selain serangga, ya seperti nyamuk kan termasuknya serangga ya nak ya. Kemudian juga kupu-kupu termasuknya serangga. Kemudian juga tadi nyamuk juga termasuknya serangga, belalang juga serangga ya. Yang tadi selain dari serangga dan katak, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis, tapi dia mengalami perubahan bentuknya, tapi tidak mengalami perubahan bentuknya yang berbeda-beda. Contohnya adalah ikan dan kadal. Coba kita lihat sini dulu. Ya, ternyata benar jawaban dari kalian. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis selain serangga dan katak adalah ikan dan kadal. Nih, kalau ikan, dia hanya dari telur, kemudian dia bertelur, langsung dia jadi ikan kecil-kecil, ya, kemudian jadi ikan besar, selanjutnya ikan dewasa. Begitu juga dengan kadal, dari mulai dia telur, kemudian menjadi kadal yang kecil dan menjadi kadal yang dewasa, seperti itu. Ya, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Sampai sini sudah paham belum pelajarannya? Materinya ada yang belum paham? Coba Bu Guru mau tanya lagi tadi, metamorfosis apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis? Ayo. Ya, hewan yang mengalami perubahan bentuk. Iya, tiap tahap pertumbuhannya. Ya. Oke, kalau sudah pintar semuanya, Bu Guru akan memberikan LKPD ya nak ya. Silakan kalian nanti dijawab untuk LKPD-nya. Siapkan dulu pulpennya ya nak. Nah, ini LKPD-nya. Nanti di LKPD ini, kamu bersama dengan teman kelompokmu membuat diagram daur hidup hewan dalam bentuk poster ya. Seperti ini, yang sudah Bu Guru gambarkan seperti ini. Yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nanti taruh sini ya, ditulisnya. Kemudian yang tidak mengalami kamu tulis di sini. Dan yang tidak mengalami metamorfosis dan tidak sempurnanya di sebelah sini ya nak ya.
Jadi sini yang sempurna, ini yang tidak sempurna, dan ini tidak mengalami metamorfosis. Silahkan nanti kalian gambar. Nah, nanti setelah kalian kerjakan diagram daur hidup hewan tersebut, kalian mempersiapkan untuk mempresentasikannya, ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit ya sayang ya. Jadi kalian harus mengerjakan. Yuk dikerjakan aja. Kerjakan aja sayang. Yuk ditulis ya. Silakan boleh diskusi dengan teman kelompok kalian. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Sudah? Ya, kalau sudah, Bu Guru kembalikan ya. Kalian siapkan nanti ketua kelompoknya atau teman yang dapat maju untuk mempresentasikan ya. Sudah, Nak? Ya. Sudah? Oh ya, kamu ketuanya ya. Bentar ya. Yang ketuanya nanti ya. Sudah nggak? Dikumpulkan ya. Tangan kanan bentar. Oke. Iya. Oke, nanti kelompoknya. Ya. Baiklah Nana, terima kasih ya. Ini untuk LKPD-nya. Sekarang saatnya kita mempresentasikan perwakilan dari tiap kelompok agar maju ke depan. Ibu Guru minta kepada kelompok 1 ya untuk mempresentasikan. Silakan kepada Belvania. Tepuk tangan yuk. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas kelompok kami. Jadi, dari telur, dari ulat, dari kepopong, dan dari kupu-kupu. Itu yang Sempurna. Yang tidak sempurna. Dari telur. Itu apa? Hewan apa? Hewan capung. Oh, hewan capung. Dari telur, dari capung kecil dan capung dewasa. Ya. Lalu yang juga mengalami metamorfosis. Heeh. Ikan. Dari telur, dari ikan kecil, lalu menjadi ikan dewasa. Ya. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, ada tanggapan nggak, Nak? Tadi kata dari kelompok 1 mengatakan kalau hewan yang sempurna itu adalah hewan apa tadi? Contohnya salah satu aja. Kupu-kupu, betul tidak? Sekarang dengarkan lagi tahapannya apa aja tadi kupu-kupu? Telur, menjadi ulat, kepompong, kupu-kupu, betul ya? Ya, tepuk tangan. Terus yang kedua, tadi mengatakan apa? Untuk yang tidak metamorfosis tidak sempurna. Apa contohnya, Nak? Betul tidak? Betul. Apa tahapannya? Menjadi capung kecil, lalu menjadi capung dewasa. Betul, Nak? Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Terus apa lagi yang ketiga? Yang tidak mengalami metamorfosis. Ikan. Betul ya? Betul. Gimana tahapannya? Dari telur, menjadi ikan kecil, lalu menjadi ikan dewasa. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Nak. Ya, makasih ya sayang. Oke, demikian tadi presentasi dari teman kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok
3 ya. Sekarang perhatikan. Kita lihat kembali ke. Nah, ini adalah daur hidup. Ya, judulnya adalah daur hidup. Disebutnya adalah teks non fiksi. Nah, Bu Guru mau memberitahukan kalian dulu nih. Ya. Dalam sebuah karangan itu ada 2 macam. Ada karangan fiksi disebutnya, ada juga disebut karangan non fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang tentang khayalan. Apalagi dia juga ceritanya tentang kiasan-kiasan, ide-ide atau imajinasi dari penulis saja. Itu disebutnya adalah fiksi atau tidak nyata, rekaan. Nah, tapi kalau karangan non-fiksi, ya, adalah karangan yang sebenarnya atau nyata. Biasanya itu karangan tentang pendidikan, seperti ini, ya, Nak, ya. Kemudian juga biografi, ya. Nah, sekarang lihat semua ke depan, papan tulis. Ini adalah karangan teks, namanya disebutnya non-fiksi atau bacaan non-fiksi atau karangan non-fiksi. Ini adalah tentang pendidikan. Jadi memang nyata, ya, pengetahuan. Nah, untuk ini disebutnya adalah teks non-fiksi. Bu Guru minta tolong ada yang bisa membaca. Aleta mungkin ya. Yuk Aleta maju, kelihatan nggak, Nak? Ya. Daur hidup. Daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan disebut daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap indukasinya disebut mengalami tingkat. Lanjut. Tingkat morfosis dibedakan menjadi tingkat morfosis sempurna dan tingkat morfosis tidak sempurna. Tingkat morfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangan. Contoh kupu-kupu, nyamuk, dan macan. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh kecoa, belalang, dan serangga. Iya. Lanjutnya, Yasmin ya, Bu Guru minta tolong baca untuk paragraf ketiganya. Selain itu, ada juga hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh dari hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Iya. Nah, ini tadi adalah bacaan tentang non-fiksi. Tapi sekarang kita akan mengetahui tentang pikiran utama dari cerita tadi. Pikiran utama, gagasan pokok, ide utama itu adalah suatu inti dari paragraf. Ya, intinya paragraf itu pasti ada gagasan pokok, pikiran utama, dan ide pokok. Ya, jadi pikiran utama merupakan sumber atau alur untuk pengembangan penulis dalam tulisannya. Ya, biasanya pikiran utama itu terdapat di awal yang disebutnya ada deduktif, kemudian juga di akhir dari paragraf disebutnya adalah induktif, dan di tengah atau campuran ya, ada yang di awal dan di akhir seperti itu. Nah, kemudian juga ada nama disebutnya adalah kalian nanti akan disuruh untuk membuat peta pikiran. Peta pikiran disebutnya juga adalah mapping map. Ya, jadi mapping map sendiri adalah menggambarkan secara visual tentang ide, konsen, informasi atau hal-hal setiapnya dibentuk dalam kotak-kotak yang saling berhubungan. Nah, seperti itu, ya. Baiklah, kalau sudah
mengerti, sekarang kita bahas dulu ya untuk contohnya dari gaul hidup hewan. Kalian perhatikan, nak. Ini adalah paragraf ke-1. Bu Guru mau tanya, judulnya apa sih di sini? Gaul hidup hewan. Ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Nah, untuk menentukan pikiran utama yang tadi Bu Guru sampaikan ke kalian, kalian bisa menentukannya. Lihat contohnya. Ini untuk pikiran utama berarti tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan disebut gaul hidup. Nah, itu adalah pikiran utamanya. Paragraf ke-1. Untuk yang kedua berarti apa? Coba Bu Guru mau tanya. Siapa lagi yang lain? Siapa lagi yang bisa? Ya udah, ayo silakan Delvania. Yang kedua? Iya, good. Itu adalah pikiran utama paragraf kedua. Bu Guru mau minta tolong kepada Zita. Coba untuk yang paragraf ketiga, berarti pikiran utamanya yang mana, nak? Juga hewan yang mengalami gaul hidup tanpa atau tanpa mengalami perubahan. Iya, good. Tepuk tangan dong buat kita semua. Sampai sini kalian paham? Apa yang dimaksud dengan pikiran utama sudah paham? Sudah. Terus perbedaan antara teks non fiksi dan fiksi sudah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, Bu Guru akan memberikan untuk LKPD yang keduanya ya sayang ya. Silakan disiapkan dulu untuk pulpennya, jangan sampai ini ya. Silakan dikerjakan dan diskusi dengan temannya dulu. Yuk dikerjakan 5 menit ya. Dibaca dulu teksnya. Petunjuk perintahnya kalian perhatikan dulu. Ya, di situ ada petunjuknya, kalian disuruh mencari pikiran utama ya dari teks bacaan tersebut. Nah, paragraf ke-1-nya yang mana? Paragraf kedua dan ketiga dari teks bacaan yang sudah ada di LKPD. Sudah semuanya? Sudah kelompok 2? Sudah. Yuk, kalau sudah dikumpulkan dulu. Ketua kelompoknya yang membaca nanti ya. Silakan kalian siapkan untuk yang mempresentasikan. Sudah, nak? Ya, kumpulkan ya. Ketua kelompoknya tahan dulu. Nanti siap untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ini LKPD-nya sudah Bu Guru terima. Bu Guru mau mendengar untuk mempresentasikan dari kelompok 2 dulu ya. Yuk, silakan kelompok 2. Tepuk tangan dong kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Paragraf 1 adalah metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari setiap tahap perkembangan. Betul tidak? Betul, lanjut. Paragraf kedua adalah metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangan. Betul atau tidak, nak? Ada tanggapan? Betul ya? Oke, lanjut ketiga. Paragraf ketiga adalah selain serangkaian kakak kali mengalami dalam hidup metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Betul tidak, nak? Betul. Ada tanggapan yang lain? Tidak. Lanjut.
Sudah semua? Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Sini sayang. Ya, terima kasih ya. Jadi, tadi dari kelompok 2 sudah memberikan mempresentasikan hasil diskusinya. Nih, perhatikan nah. Dari kelompok yang lain mungkin lihat. Ya, jadi untuk pikiran utama paragraf 1, betul ya yang tadi dikatakan temanmu, adalah metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Betul. Untuk kemudian paragraf keduanya, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Betul. Selanjutnya adalah pikiran utama dari paragraf 3 adalah selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini Bu Guru ada video untuk penguatan pembelajaran kalian ya sayang ya. Yuk, kalian perhatikan di sini semuanya. Ke depan, papan tulis. Pernahkah kalian melihat hewan itu? Nah, kalian perhatikan nah. Contoh daun itu sebagai berikut. Sebelum ikan menetas menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil berubah menjadi ikan sedang dan berubah menjadi ikan dewasa. Daun hidup selanjutnya adalah pada. Pada menetas menjadi kadal kecil, kemudian berubah menjadi kadal dewasa. Coba perhatikan gambar di samping. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Nah, ini tadi nih kupu-kupu Yang berlangsung selama dari mulai telur 5 3 sampai 5 hari, kemudian bentuk 5 sampai 10 hari. 5 sampai 10 hari, Antara 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari, Berubah menjadi dewasa sampai 2 minggu baru berubah jadi kupu-kupu. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahap pertumbuhan itu disebut mengalami Metamorfosis. Oke, terima kasih sayang. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, kalian sudah pintar semuanya. Sudah paham belum sampai di sini? Sudah. Kalau sudah, silakan kita kerjakan evaluasi dulu ya. Kalian
ambil HP kalian. Kalian ambil HP-nya. Ada kuisis ya sayang ya. Untuk evaluasi, Bu Guru sudah membuat kuisis. Linknya ada di WA grup. Ada di WA grup. Silakan kalian buka dulu WA grupnya sudah? Sudah. Setelah itu kalian klik untuk linknya. Linknya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kemudian ada kalian tekan kuisisnya ya. Silakan dimulai. Yuk, silakan dikerjakan Nak untuk evaluasinya. Menggunakan kuisis. Sudah? Sudah, alhamdulillah sudah. Oh, ya, tunggu sebentar ya temannya. Sudah, coba kalau yang sudah diperlihatkan ke Bu Guru semuanya. Iya. Nanti coba sudah belum sayang? Kamu sudah? Oh iya, alhamdulillah. Diperlihatkan. Ya, diperlihatkan. Bu Guru semua yang sudah coba di atas semua. Yang sudah HP-nya dikatasin semua. Sudah selesai? Yuk, dikatasin semua dulu. Dikatasin semua. Yuk semuanya dikatasin, Nak. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Ada kesulitan tidak mengerjakannya? Tidak. Benar. Oke. Silakan kalau sudah, ya. Nanti Bu Guru akan koreksi lagi. Ya, nanti di laptop Bu Guru ya, Nak ya. Silakan masukkan kembali HP-nya di tasnya. Yuk, taruh lagi, Nak. Ya. Siapa yang nilainya 100? Siapa yang nilainya 100? Siapa yang nilainya 90? Ayo tunjuk tangan aja. Iya. Oke, alhamdulillah. Oh, ada yang 80? Oh, ada ya. Tadi susah nggak? Nah, sekarang Bu Guru mau tanya kepada kalian. Pembelajaran kita hari ini dari tadi pagi sampai jam segini, apa saja sih, Nak, yang sudah kita pelajari? Satu. Coba, tentang apa aja? Tentang metamorfosis. Terus apa lagi? Tentang ekosistem udah yang lalu. Yang sekarang, yang hari ini, Nak, yang hari ini. Metamorfosis. Ada metamorfosis apa aja tadi? Terus? Iya. Itu tadi tentang metamorfosis. Selanjutnya yang tadi kamu peta pikiran apa aja? Kesimpulannya? Ayo. Apa? Tentang apa tadi? Yang tadi kalian baca? Yang tadi kalian baca? Tentang pikiran utama. Terus ada karangan apa aja tadi tuh? Fiksi dan non-fiksi dan fiksi. Iya, pinter semuanya. Berarti kita sudah paham ya pelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Dari sini ada yang belum paham, sayang? Ada yang belum paham? Dari kelompok 1 Bu Guru tanya, ada yang belum paham belum pelajaran hari ini?
Sudah tidak ada. Kelompok 2 sudah paham semua? Sudah. Kelompok 3 gimana? Sudah. Kalau sudah semangatnya dong, tepuk tangan dong. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kalian sudah paham semua untuk pelajaran tentang daur hidup hewan dan juga kalian bisa menemukan dari teks non fiksi adalah pikiran utamanya, ya. Untuk selanjutnya jangan lupa materi untuk besok, ya nak ya, tentang rantai makanan, ya. Untuk besok kalian persiapkan, kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Baiklah, kalau sudah kita siapkan. Yuk, dimasukin dulu buku-bukunya. Ya, dirapikan semuanya. Hari ini yang tadi aktif, Bu Guru minta tolong untuk menyiapkan ya. Yuk. Sudah rapi semuanya? Ya, Bu Guru minta tolong kepada Belvania untuk menyiapkan ya. Ayo sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga anak-anak. Yuk, duduk yang rapi, tetap semangat belajarnya ya. Bu Guru lihat dari kelompok 2 dulu, silakan. Yuk. Sampai jumpa.